Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'dah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baik teman-teman, mohon maaf ya, ini luar biasa tadi laptopnya periap-periapnya dan akhirnya hang dan akhirnya dia merestart sendiri ya. Nah, ini malah oke. Sudah normal ya. Baiklah, mudah-mudahan lancar. Bismillah, saya mau share screen ya. Semoga tidak ada hambatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertemuan keempat ya. Nah, ini mengenai rukun rahan, apa namanya? Barang yang digadaikan marhum bisigot ya. Nah, lalu kita next. Nah, syarat rahan harus ada pelaku, yaitu dari keduanya orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai ya. Harus orang yang sudah balik itu sudah dewasa ya, sudah bisa membedakan yang salah dan yang benar. Sehat ya, akalnya dan jasmaninya, bukan safih. Safih itu orang yang masih dalam perlindungan gitu ya. Maksud itu dia masih di bawah ayoman orang lain gitu ya, dan tidak terpaksa. Nah, tidak boleh terpaksa. Nah, barang yang digadaikan harus berupa barang yang dengan syarat tidak mudah rusak ya. Kan barang yang mudah rusak apa tuh? Barang-barang yang nilainya rendah biasanya ya. Dan tidak boleh digadaikan lagi, ya. Tidak boleh menggadaikan lagi itu barangnya ya. Karena itu bukan hak milik dia ya. Nah, tidak memanfaatkan atau memiliki jika utangnya sudah jatuh tempo. Jadi tidak boleh barang gadai itu digadaikan, dan juga dia tidak boleh utangnya ini kalau sudah jatuh tempo itu harus segera ditunaikan. Nah, maka murtahin boleh menjualnya dengan didampingi orang-orangnya gitu, bayar hutangnya. Jadi kalau misalkan sudah jatuh tempo tapi dia nggak bisa bayar, maka barang tersebut bisa digadaikan ya, dan nanti akan didapatkan berapa sih harganya, gitu ya. Berapa sih yang menjadi harga dari barang gadai tersebut dan dapat dibayarkan gitu ya. Selisihnya kalau misalnya sisi lebih dikembalikan ya, kalau menanggung ya. Nah, lalu utang ya, syaratnya. Nah, utang ini bisa dengan cara dimudharabah ya, dan lainnya berupa utang, bukan utang, maka tidak boleh ada beberapa barang yang tidak boleh dimudharabahkan ya, utangnya itu, yaitu barang curian, pinjaman, titipan atau modal ya. Lalu utang yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi ya. Dan utang yang sudah jadi tidak dapat dibatalkan lagi. Jadi kalau memang sudah jatuh tempo dia harus segera dibayarkan gitu ya. Lalu ada lagi satu maklum, itu jumlah mengenai utang ya. Nah, sigot tuh ya seperti syarat dalam jual beli ya. Sigot itu dia harus ada ya, tapi zaman sekarang tuh sigot itu sudah lebih dipraktiskan ya, artinya sudah lebih mudah ya, seperti dalam akad itu ya. Ijab kabul itu kalau di lembaga-lembaga keuangan syariah itu biasanya dia ada tuh sigotnya ya. Tidak mencantumkan saya akan membayar apabila saya sudah memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah mewah gitu ya. Nah, itu kan lama tuh. Nah, itu istilahnya ya kapan dibayarnya gitu. Sedangkan mewah atau tidaknya itu kan sifatnya relatif gitu ya, sesuatu yang relatif. Nah, ini tidak bisa seperti itu gitu. Jadi sigot itu ucapannya itu tidak boleh ada perkataan yang menjadi rugi ya bagi pihak lain gitu ya. Mengenai pertemuan hari ini ya. Jadi dalam pegadaian ini pada hari ini kita mempelajari bagaimana rukun rahan ya. Ada namanya rahin, tadi orang yang menggadaikan jaminan atau orang yang menggadaikan. Ada transaksi gadai gitu ya, tapi nggak ada orangnya. Nah, ini menjadi goror ya, goror dalam pelakunya ya.
Lalu murtahin orang yang menerima jaminan ya, ada orang menerima jaminan. Marhun itu barangnya, ada marhun bih itu uangnya ya. Lalu ada si lalu tadi ya syarat rahan ya, ada pelaku ya, ada barang ya. Karena rahan ini dia transaksi tabaruk sebenarnya, itu transaksi sosial ya. Karena tapi sering sekali ya dikaitkan dengan tijari ya, atau transaksi yang mengandung keuntungan ya. Nah, di zaman sekarang ini memang ada beberapa transaksi yang sifatnya itu tabaruk atau transaksi yang sifatnya itu sosial, tapi dijadikan sebagai primadona ya dalam transaksi tijaroh ya. Nah, salah satunya ada rahan ini. Oh ya, tabaruk tijari tahu ya teman-teman ya. Dia pernah belajar kan fikih muamalah ya. Halo, halo. Halo. Pernah Pak, pernah. Oke. Ya. Jadi transaksi tabaruk ini transaksi yang dia sosial ya, sosial. Jadi nggak ada sebenarnya nggak boleh ngambil untung dari situ ya, nggak boleh ngambil keuntungan sedikit pun dari situ. Nah, tapi ada contohnya lagi Pak wakalah bil ujroh ya, wakalah menjadi suatu hal yang baru juga tuh ya, suatu hal yang apa ya kalau dibilang itu namanya itu inovasi ya. Nah, rahan ini juga termasuk ya, rahan itu dia masuk dalam tabaru yaitu transaksi sosial, ya, tapi dia menjadi produk komersil ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu halal haramnya dari orang yang mumpuni ya. Nah, biasanya di lembaga-lembaga keuangan syariah itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, untuk yang pegadaian lagi, ya pegadaian ini yang lagi-lagi saya ingin menekatkan ya bahwa pegadaian syariah yang benar-benar jelas ya itu adalah kesyariahannya maksudnya ya. Syariah komprehensif itu adalah yang milik BUMN ya, yaitu timbangan itu ya, dua timbangan itu ya warnanya hijau ya. Dan ada kata syariahnya ya. Nah, jadi ya kita harus berhati-hati ya dalam bertransaksi bermuamalah ya karena banyak sekali ya hadis-hadisnya ya. Saya kemarin sempat ngobrol ya sama Pak Warek ya mengenai bahaya riba ini, terutama riba ini ya di dalam pegadaian itu yang konven ya dan yang nggak jelas ya itu ada ribanya ya karena ketika apa namanya pinjam meminjam uangnya itu dia ada lebihan yang mana lebihannya itu dia tidak ya itu menjadi riba. Nah, kemarin apa namanya diskusi ya dengan Pak Bukhari ya, Pak Bukhari ada beberapa hadis yang sangat mengerikan yaitu bahaya riba bahwa satu dirham itu kalau sekarang taruhlah sekitar 70.000 ya. Satu dirham dosa dari riba ya itu dosanya lebih berat daripada berzina 33 kali ya. Bayangin ya, satu dirham dari riba yang kita ambil dosanya itu lebih berat daripada berzina 33 kali. Dan bahkan ada lagi hadisnya yang lain ya bahwa dosa riba ya yang paling rendah ya, lebih berat daripada berzina dengan ibunya sendiri di makam Ibrahim ya. Nah, itu dosa riba tuh ya, itu berat banget ya. Nah, makanya ya kita ketika bertransaksi ini maka kita carilah yang aman ya. Tempat yang kita yakini aman itu atau nggak jelas juga itu udah bukan tanggung jawab kita lagi karena kita udah berusaha ya. Karena kita sudah istilahnya berusaha mawas diri gitu ya, udah berusaha mencari yang aman. Tapi kalau memang belum aman juga ya kita udah berlepas diri ya. Istilahnya kita udah ada ikhtiar ya. Nah, untuk itu maka kita pilih yang sudah terpercaya ya. Yang sudah terpercaya. Nah, kalau pegadaian syariah ini yang milik pemerintah ya. Ya BUMN yang milik pemerintah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oh ya sebentar lagi Ramadan ya. Minggu besok di Ramadan ya teman-teman ya. Iya Pak. Aduh, Ya, maaf lahir batin ya. Wah, kayaknya sinyalnya kurang bagus nih. Oke teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ini sinyalnya kurang bagus ya. Oke kalau tidak ada. Oke terima kasih teman-teman atas waktunya ya dan mohon maaf ini atas keterlambatannya karena tadi yang restart ya udah nyala di restart ulang lagi jadi mati dan waktu yang bentrok dengan zuhur ya kita sholat dulu. Oke terima kasih kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.